Mengawali lintas Bandung-Waringin, walau belum diusung partai politik, namun nama Sukamta Bupati Tanah Laut periode 2018-2023 menempati survei teratas pada Pilkada 2024. Ini berdasarkan hasil lembaga riset dan konsultasi politik Algoritma. Alasannya karena tingginya kepuasan masyarakat atas kinerja Sukamta saat menjabat sebagai kepala daerah selama 5 tahun. Setidaknya hal ini diungkapkan Direktur Riset dan Program Lembaga Riset dan Konsultansi Politik Algoritma Fajar Nur Syahid dalam keterangan persnya Minggu 4 Agustus tadi di Banjarmasin. Berdasarkan survei pada 18 sampai 24 Juli yang dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 450 responden di Kabupaten Tanah Laut, terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih mewakili penduduk usia pilih dewasa dengan margin of error 4,6% dengan tingkat kepercayaan 95%, yang dilakukan oleh 30 orang enumerator. Ada 5 orang yang menjadi puncak survei yang menempatkan Sukamta di posisi teratas. Adapun 5 nama tertinggi berdasarkan survei yaitu Sukamta di angka 31,8%, disusul pejabat Bupati Tanah Laut Samsir Rahman 17,1%, caleg terpilih DPR RI Endang Agustina 9,6%, serta mantan Bupati Tanah Laut 2013-2018 Bambang Alamsyah di angka 8,2%. Dan terakhir Abdi Rahman hanya di angka 4%, sedangkan nama-nama lainnya berada jauh di bawah. Menurut Fajar, masyarakat Tanah Laut memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintahan kabupaten 5 tahun terakhir yang dipimpin Sukamta. Bahwa kinerja pemerintah daerah itu menjadi faktor yang penting untuk mereka memilih, dan itu kemudian memberikan kredit kepada petahana yang telah memilih Pak Sukamta sehingga angkanya cukup tinggi. Kalau teman-teman lihat angkanya kan orang itu puas, lalu kemudian itu berkorelasi kepada tingkat pilihan publik kepada tokoh-tokoh itu kan. Sebenarnya nggak puas memilih yang lain. Itu yang menjadikan faktor itu cukup tinggi. Apakah survei ini akan bertahan Pak dalam beberapa bulan ke depan, mengingat ada parpol besar gemuk yang sudah mengusung ini? Survei itu memang snapshot ya, tetapi dalam konteks survei itu biasanya cara bertahannya itu akan relatif lama, kecuali ada tsunami politik. Tsunami politik itu saya kemudian misalnya ada gerakan politik yang signifikan, misalnya ada kalau dalam konteks pileg ya ada money politik, ada macam-macam itu ya, pansos macam-macam itulah. Tapi dalam konteks yang sekarang ini, seandainya terjadi hal yang wajar dan kemudian misalnya kursi itu diberikan kepada sosok yang tadi ada itu, maka rasanya dengan elektabilitas yang tinggi dengan cara yang lebar tadi itu rasanya kok tidak akan berubah. Menariknya, dari 5 calon dengan elektabilitas tertinggi ini, belum ada satupun yang dipinang partai politik. Justru sebaliknya, caleg DPR RI terpilih dari Nasdem, Rahmat Trianto dan Muhammad Zazuli dengan tingkat elektabilitas 0,4% mendapat dukungan dari 6 parpol besar untuk maju di Pilkada Tanah Laut. Sedangkan 3 partai sisa, Golkar, PKB, dan P3 belum menyatakan sikap. Hal ini dipandang dosen Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai hal dinamis karena bisa saja di detik terakhir 3 parpol tersebut mengusung calon dengan elektabilitas tertinggi. Nah, ini karena politik masih sangat dinamis ya, jadi artinya bisa jadi di detik-detik terakhir nama-nama yang surveinya tinggi ini nanti juga akan diusung oleh partai sisa yang ada 3 partai itu. Nah, artinya memang politik adalah sesuatu yang tidak ada kepastian, artinya sebelum hari H maka ini akan sangat dinamis sekali. Bisa jadi di detik terakhir nama-nama baru akan muncul atau nama lama yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi juga akan dimunculkan. Kita masih belum tahu karena harus menunggu sampai hari H. Sementara antusiasme masyarakat Tanah Laut menghadapi pilkada cukup tinggi, sekalipun hanya 66,4% responden yang tahu persis tanggal pelaksanaan pilkada serentak. 92,3% responden menyatakan antusiasmenya akan berpartisipasi menggunakan hak pilih pada Pilkada Tanah Laut 27 November mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV.